Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo paman-paman omomku semua, kembali lagi di Dolanan Bapak-bapak. Lulu nih kopi saya kok meluk ke syuting, meluk in frame. Ya sudah, wis terkadung ya, sudah terlanjur ini gelas punya teman saya. Dikasih teman saya waktu nikahannya. Selamat ya. Oke, kali ini Dolanan Bapak-bapak akan showing salah satu dinamo sama ISC ya, paket paket dinamo dan ISC yang cukup canggih, yaitu Hobbywing Sharon Axe R2. Sebelumnya ini video sudah pernah sempat saya bikin, tapi dulu itu nggak saya lanjutin karena waktu mau nyambungin ISC ke HP itu lupa passwordnya. Nah, karena ini punya teman saya, ISC-nya juga punya teman saya taruh di kit ini. Sampai tadi malam belum dapat, akhirnya saya browsing buka di websitenya Hobbywing, cari ternyata ketemu. Buat yang lupa, buat yang mungkin punya produk yang sama, sebentar ya, tak bukain dulu. Ini kitnya Om Papang Podang saya pinjem. Nah, tapi gearbox dinamonya saya ganti pakai punya Hobbywing ini, pakai Hobbywing Sharon Axe. Buat paman-paman om-om yang punya produk serupa, yang punya barang yang sama nih, Hobbywing Sharon Axe ini, lupa passwordnya atau lupa password untuk masuk ke kode HP, itu ternyata caranya gampang sekali ya. Kemarin-kemarin sempat browsing-browsing di YouTube, nggak ketemu nih, nggak ketemu. Ternyata muncul ide, cobalah download ini user manualnya, ketemu ternyata. Jadi di sana ada petunjuknya kalau paman-paman umum punya seri Sharon Axe dan lupa password untuk masuk ke HP, bisa dilakukan factory reset. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita ini ya, sambungin AC-nya ke baterai. Kayak kita nyalain RC biasanya ya. Jangan lupa remote-nya dinyalain, remote dulu. Kalau nyalain RC remote dulu ya. On remote-nya, baru AC-nya. Nah, setelah nyala kayak gini, di atasnya tombol power ini ada tombol kecil, ini tombol reset. Nah, ada tombol set, ada tulisannya set nih ya. Nih, set gitu ya. Nah, ini silakan dipencet, tahan selama 5 detik. Nah, nanti kalau factory resetnya berhasil, nanti lampu ini akan kedip-kedip. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Kalau kedip-kedip seperti tadi, tandanya sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya matiin aja, matiin dulu. Kemudian kita nyalain lagi. Nah, caranya seperti itu, paman-paman umum semua. Nah, sekarang kita cek di aplikasi. Oh iya, buat yang belum tahu, Sharon Axe ini, ESC yang model ini, Sharon Axe series R2 itu bisa dihubungkan atau kita settingnya. Kalau ESC biasa kan pakai program card ya, program card yang kota itu. Nah, kalau yang ESC ini kita settingnya pakai HP. Nah, karena ini based on Android, Android sama iOS, iPhone bisa. Itu dia. Yang belum punya aplikasinya, klik aja di Google apa, di App Store ya, Hobbywing gitu ya. Nah, aplikasinya yang ini paman, HW Link V2, ini Hobbywing Link versi kedua. Nah, terus download aja yang belum download seperti itu. Nah, ini tak tunjukin cara pairingnya ya. Nah, ini ya. Terus pastikan Bluetoothnya HP sudah connect. Bluetoothnya HP sudah connect. Nah, berikutnya kita setting dulu. Nah, di sini koneksinya mau pakai WiFi atau Bluetooth. Itu. Saya sih seringnya pakainya Bluetooth, jadi klik Bluetooth aja. Itu dia. Bahasanya kalau mungkin Inggris nggak mudeng, pakai bahasa aslinya nih. Waduh, kepencet. Ini bahasa mana nih? Cina apa Jepang? Nah, ini dia. Inggris aja ya. Kok nggak ada bahasa Indonesia ya? Itu berarti kita harus belajar bahasa Inggris. Oke. Cara ngonekinya, dinyalain dulu RC-nya. RC-nya nyalain dulu, kemudian ini diklik yang gambar kayak rantai ini, diklik aja, paman. Yes. Ternyata Bluetooth saya belum nyala. Oke.
Kok dadak jaluk lokasi bareng? Harusnya enggak sih. Nah, terus nah nanti dia akan mencari ISC yang ada di sekitar smartphone HP. Nah ini ketemu nih, bla 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 bla. Nah kita klik aja. Nah ini loh yang tadi saya maksud, password dari ISC ini untuk ngubungin ke HP kan biasanya untuk proteksi user di password, itu dia. Nah kalau dari pabrik itu passwordnya 88888. Nah kemarin tuh ceritanya yang punya ISC ini tuh lupa di takut ternyata lupa, karena sebelumnya udah pernah di custom passwordnya, itu dia. Tapi kalau settingan pabrik itu ini ada petunjuknya juga, ada 8888 gitu ya. Klik aja 88 888888. Nah, oke. Oke, proses connect dan ini sudah terhubung. Di sini ada macam-macam fiturnya, ada parameter nih nanti untuk setting. Dia ada fungsi untuk data log. Ini kayak kalau di motor, di mobil itu bisa menyimpan data electrical. Data kalau di mobil motor itu bisa menyimpan semua fungsi sensor-sensor ya, sensor-sensor injeksi, sensor dan lain itu selama kayak direkam. Nah, kayak rekam jantung gitulah. Nah, itu dia. Ini juga bisa dicek, bisa direkam. Cuma saya belum pernah pakai fungsi ini. Ini setting untuk setting aplikasi tadi ya. Firmware update. Nah, ini untuk update firmware-nya si ISC. Cuma informasi dari teman-teman komunitas itu kalau memang ISC nggak ada masalah nggak usah diupdate itu ya, katanya banyak yang menemukan bug waktu diupdate gitu sih. Nah makanya ini dari baru sampai sekarang belum pernah diupdate karena masih normal gitu dia. Ini ada terbaru sebenarnya, versi yang ada di ISC ini kan 100302, ini 100 ada update baru nih. Cuma pemiliknya pesan oh sudah diupdate, oke ya wis manut itu ya. Oke, kita langsung masuk ke parameter. Nah seperti ini teman-teman kalau sudah tersambung. Jadi ini ada pengaturan basic, ada pengaturan advance yang lebih naik lagi ya. Kita ke pengaturan basic dulu. Basic mode ini, nah ini untuk running mode, running mode. Running mode ini mau dibikin maju mundur atau maju mundur, tapi mundurnya with brake itu bisa. Jadi waktu mundur itu sambil ngerem. Kalau maju ya maju aja, itu dia. Nah, defaultnya itu ada bintang-bintang kayak gini, ada gambar-gambar bintang kayak gini gitu ya. Nah itu settingan defaultnya ini dia. Nah kalau memang crawler enaknya ya maju mundur gitu ya. Nih. Terus ada cut off voltage, jadi ini ada kayak fitur pengaman gitu paman, umum semua. Kalau voltase baterainya mulai mulai rendah atau bagaimana, nanti dia ada auto cut off biar enggak buat baterainya itu tambah drop, itu dia. Kalau defaultnya intermediate itu ya, intermediate aja. Loh kok malah mencet itu ya. Kemudian RPM throttle matching intermediate juga. Terus mark forward force ini untuk maju, jadi persentase majunya itu mau dibikin 100% atau agak lebih tidak responsif. Nah atau berapa persen itu bisa kita setting ya. Defaultnya adalah 100% buat maju. Begitu juga untuk mundur, reverse-nya itu teman-teman RC biasanya kalau mainnya itu di di alam atau di batu gitu, crawler lah istilahnya itu ya, seringnya yang mundurnya itu dibikin separuhnya 50%, itu dia, dibikin lebih lambat mundurnya biar nggak ngaget gitu ya. Kalau dibikin 100% semua nanti ngaget gitu, malah nanti contoh ya, waktu kita lagi naik ke obstacle gitu, waktu nyantol gitu, nah kita butuh mundur sedikit, kalau 100% malah mundurnya kenceng, gitu dia, malah nanti bikin RC-nya bisa jempalik atau bahkan bisa nyemplung ke jurang ya. Karena pernah ada teman gitu mundurnya dibikin 100%, akhirnya mundurnya juga sekenceng pas maju. Defaultnya pun juga 50% ya. Ini settingan basicnya. Lalu kita ke settingan advance-nya. Wih, macam ya. Di sini ada fitur turbo timing. Turbo timing itu ya kayak ini, kayak turbo di berbagai engine turbo itu ngasih tenaga tambahan. Jadi kita bisa kasih tenaga tambahan di RPM. Waktu dia di RPM tinggi, turbo ini bisa ngasih tambahan RPM lagi, itu dia. Nah, defaultnya itu adalah
nol. Ini medeni lah itu ya. Ini ISC-nya, sorry, dinamonya ini kan sudah 3300, sudah cukup mengerikan buat saya untuk dipakai buat RC Adventure ya. Itu dia. Makanya mending defaultnya itu. Kalau mau dinaikin berarti semakin besar turbo timingnya, artinya tenaga tambahan yang dialirkan ke sini atau diput apa yang akan motor dinamonya kan semakin gede ya, kayak turbo wuk gitu dia. Enaknya kalau turbo gini itu dipakai buat rally-rally gitu ya, untuk RC-RC rally gitu ya. Turbo delay, nah ini turbo delay juga pengaturan untuk kapan turbo itu mau diarahkan atau istilahnya disalurkan. Waktu kita butuh turbo tek gitu, kita gas tek gitu di remote, dia itu langsung respon atau agak ada delaynya. Nah itu bisa kita setting di sini 0,1 sampai 0,5 second. Defaultnya adalah 0. Itu RC Adventure butuh turbo nggak sih? Sebenarnya ya butuh nggak butuh gitu ya, karena contoh nih waktu nyangkol di batu itu kita butuh sekali hentakan wood, nah itu baru bekerja tuh. Nah kayak gitu tuh bisa. Terus drag brake force. Nah, drag brake force itu jadi YC ini punya kemampuan untuk menahan laju RC. Jadi kayak ngerem gitu, kayak handbrake, nah, kayak gitulah. Itu mau dibikin berapa persen? 80, 85 gitu ya. Defaultnya adalah 80%. Kita oke. Kemudian increase-nya mau berapa, di level berapa? Level 1, 2, 3, 4. Defaultnya adalah level 4. Jadi drag brake ini nih, kalau di RC Adventure butuh contohnya, contoh waktu kita naik turun bukit gitu untuk nahan-nahan, nah gitu dia paman-paman, makanya butuh drag brake. Drag brake itu buat yang nahan RC supaya nggak glondor gitu loh. Nah dia kayak fungsi handrem di mobil gitu-gitu sih. Nah itu berapa persen kita bisa, semakin gede semakin ngerem. Nah tapi ini kalau terlalu gede juga sebenarnya nggak bagus. Contohnya ya waktu kita gas, tiba-tiba kita lepas gasnya gitu ya, kita lepas throttle-nya, dia langsung ngerem shoot. Nah itu dia, makanya defaultnya itu 80%. Bahkan teman-teman teman-teman komunitas bahkan diturunin juga sampai 50%, ada 60% juga ada. Netral range, nah ini yang netral range saya yang belum begitu mudeng, mungkin boleh dong paman-paman umum semua yang paham tentang netral range, kita sama-sama belajar, bisa ini tulis di kolom komentar dong. Itu dia throttle increase rate, ini ya apa ya, kayak level throttle gitu sih, defaultnya 5%. Itu gitu. BC voltage ini untuk ini servo, untuk keamanan servo. Jadi kalau pakai servo yang tegangan tinggi sama tegangan rendah itu supaya aman ya, kalau misal ada overflow, overcharge gitu-gitu, servonya aman. Tapi defaultnya adalah 6. Itu dia. Kemudian motor rotation ini rotasi dari ini nih, rotasi motornya ini sama kayak pengaturan di remote maju mundur gitu ya, itu bisa kita cek. Tapi kalau basicnya adalah CCW, ini dia. Wes seperti itu. Dan ini bisa kita save nih, settingan ini bisa kita rubah-rubah, bisa kita save sewaktu-waktu. Contoh nih crawler ya, ini tak kasih nama berarti mau di rename, sorry, tak kasih nama. Biasanya saya kasih nama remote, nama itu tuh berdasarkan kitnya. Contohnya Toyota LC70 itu dia. Oke, di save. Nah ini adalah settingan untuk LC70. Nah, nanti sewaktu-waktu kita RC nya banyak, ada Landy, ada Rubicon atau apa, kita bisa ubah-ubah di sini, save gitu dia, kemudian di import ekspor atau di ini tinggal dipanggil datanya. Itu dia, tinggal kita gonta-ganti aja. Itu dia. Wes seperti itu paman-paman umum semua. Keren ya ISC ini, buat yang punya setting itu settingnya gampang, cukup pakai smartphone canggih. Oke, segitu dulu paman-paman umum semua. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Like videonya kalau suka, komen-komen dong. Tadi ya saya ada satu tadi yang belum paham tentang apa mau judulnya ya. Judulnya apa mau lupa, aduh nggak konek. Nah tadi boleh dong share di kolom komentar, kita
sama-sama belajar. Buat yang belum tahu juga cara settingnya, nah di sini mudah-mudahan video ini bisa membantu paman-paman umum semua yang punya atau punya keinginan nantinya beli ISC yang ini, bisa sudah tahu cara nyetingnya seperti apa. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Salam bahagia, matur suwun.